warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi sahabat TBM Kinanti di seluruh Indonesia. Kali ini saya akan membacakan sebuah cerpen saya yang dimuat dalam buku Agent of Change tentang orang-orang yang berusaha berbuat perubahan. Alhamdulillah, cerpen saya ini mendapat juara 1 tingkat nasional. Cerpen ini berjudul Literasi ala Kinanti, karya Emi Sudarwati. Apapun profesimu, menulislah, karena dengan menulis orang akan mengenangmu. Saya mau belajar menulis, Bu, kata Putra dengan wajah kecewa. Namun, mata sipit itu memandang ke bawah, tertuju pada jempol kaki kanannya yang berkuku memar, seperti baru saja kejatuhan benda keras. Entahlah. Lalu, tanya Bu Guru Kinanti. Wanita itu menatapnya lembut, walau sebenarnya sangat tahu apa yang diinginkan siswa kesayangannya. Namun, beliau pura-pura tidak tahu. Demi menyelidik, apakah Putra akan berkata jujur dengan apa yang mengganjal di dalam hati kecilnya. Setelah ditunggu beberapa menit, anak itu tak kunjung bersuara sepatah kata pun. Kinanti mengambil sebuah buku dari perpustakaan pribadinya, lalu menyodorkan buku tersebut kepada Putra. Itu buku ke-10, buku karya Bu Guru Kinanti dan kakak-kakak kelas Putra. Bacalah, jangan lupa tulis ringkasan ceritanya. Saya tunggu dalam 2 hari ke depan ya. Perintah guru muda itu seolah tak terbantahkan. Baik, Bu, kata Putra dengan wajah datar. Tak ada semangat seperti saat pertama dia datang ke TBM Kinanti. Waktu itu Putra diantar ibunya. Wanita setengah baya itu ingin anaknya menjadi penulis seperti almarhum ayahnya. Putra anak yang sangat patuh. Dia tidak ingin satu-satunya wanita yang dicintai saat ini kecewa, apalagi terluka. Karena sejak ditinggal almarhum Pak Dadang, Bu Mita hanya hidup berdua dengan anak semata wayangnya itu. Jagalah ibumu, nak. Patuhilah apa yang diperintahkan beliau. Jadilah anak yang berbakti. Insya Allah, kelak hidupmu akan bahagia dunia akhirat. Itu pesan terakhir Pak Dadang sebelum pria itu meninggal dunia karena terpapar virus corona. Usia Pak Dadang baru 38 tahun. Namun Gusti Allah begitu menyayanginya. Profesinya memang sebagai perawat di puskesmas kecamatan. Namun, beliau suka menulis. Sudah beberapa buku tentang kesehatan telah diterbitkan secara indie. Kepada anak semata wayangnya, beliau pernah berucap, apapun profesimu, menulislah. Karena dengan menulis, orang akan mengenal dan mengenangmu. Putra memang sudah lupa kata-kata itu. Bahkan dia tidak paham apa maksud dari kata-kata ayahnya itu. Maklumlah, waktu itu usianya belum genap 10 tahun. Sampai saat ini, Putra sudah genap kelas 7 SMP. Usianya menginjak 13 tahun.
Baginya, ayah adalah sosok penyayang, namun tegas dan disiplin. Pagi itu, seharusnya ada les menulis. Mulai jam 8 pagi, Kinanti menunggu. Namun, sampai jam 12 siang, siswanya itu tidak datang juga. Bu guru mulai khawatir, takut kalau putra sakit. Kemudian, wanita itu mengirim pesan WA ke anak itu. Hanya dibaca saja, namun tidak dibalas. Kinanti semakin khawatir. Minggu berikutnya juga seperti itu. Putra tidak datang untuk mengikuti les menulis. Kinanti semakin penasaran. Apa yang sebenarnya terjadi pada anak itu? Karena biasanya ia paling rajin saat ada les di hari Minggu. Wanita itu kembali mengirim pesan kepada putra. Namun tetap seperti minggu kemarin. Pesannya hanya dibaca saja, namun tidak dibalas. Sore itu, seusai sholat maghrib dan mengaji bersama ibunya, putra langsung menuju meja belajarnya. Buku dari Bu Guru Kinanti dipandangi dengan perasaan galau. Hanya dibuka sebentar, lalu ditutup lagi, sampai terdengar azan Isya. Tak selembar pun dia baca. Entah apa yang dipikirkannya. Tapi kali ini sikapnya sungguh berbeda. Ibunya mengamati dari dapur. Beliau sedang mengupas bawang untuk masak besok. Sholat Isya dulu nak, perintahnya. Putra tidak juga beranjak dari tempat duduknya. Pandangan mata sipitnya masih tertuju pada buku di hadapannya. Ya, buku yang dipinjami oleh Bu Guru Kinanti. Ada apa dengan buku itu, Put? Tanya ibu mengagetkannya. Wanita itu tiba-tiba sudah berada tepat di depannya. Saya mau belajar menulis, Bu, kata putra masih dengan wajah kecewa. Persis seperti yang diucapkannya kepada Bu Guru Kinanti. Ibu tahu? Lalu? Tanya ibu dengan pandangan menyelidik. Wanita itu sungguh tidak tahu kenapa anaknya bisa bicara seperti itu. Toh sudah hampir sebulan dia ikut les. Ya, ikut les menulis di TBM Kinanti. Putra menarik napas panjang, lalu mengeluarkan dengan embusan yang sedikit menghentak. Ibu menangkap sesuatu yang aneh. Sepertinya anak ini kecewa dengan sesuatu hal, atau mungkin kepada Bu Guru Kinanti, atau apa? Katakan pada ibu, ada masalah apa, nak? Banyak siswa sukses menulis di TBM Kinanti, termasuk ayahmu. Beliau belajar menulis dan menerbitkan buku, juga belajar dari sana. Wanita itu mengelus kepala anaknya dengan lembut. Selama sebulan ini, Bu Kinanti hanya meminjami buku. Saya harus membaca buku itu, lalu membuat ringkasan. Ini buku ke-10 yang saya bawa. Cerita putra sangat lancar. Rupanya anak ini telah memendam pertanyaan itu begitu lama, namun tidak berani mengatakannya. Besoknya, Bu Miftah menemui Bu Guru Kinanti, lalu menceritakan semua yang dikeluhkan anaknya semalam. Kinanti menjelaskan bahwa untuk bisa menulis dengan baik itu harus banyak membaca. Beliau sudah meminjami 10 buku kepada putra.
kemudian meminta anak tersebut menulis ringkasan ceritanya. Itu adalah caranya agar siswa tersebut belajar menulis. Bu Mida paham apa yang dijelaskan oleh guru tersebut. Sampai di rumah, wanita itu menjelaskan semuanya kepada putra bahwa itulah literasi ala Bu Guru Kinanti. Alhamdulillah, putra bisa memahami apa yang disampaikan oleh ibunya. Mulai saat itu, putra kembali rajin mengikuti les di TBM Kinanti. Kini, dia sudah melahirkan satu buku kumpulan kisah inspiratif dan puisi. Buku tersebut dipersembahkan untuk ibunya tercinta. Demikianlah cerpen dengan judul Literasi ala Kinanti karya Emi Sudarwati yang meraih juara 1 dalam buku Agent of Change ini yang diterbitkan oleh Loka Media. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.